Jujur, salam. Apa kabar teman-teman? Tentunya saya akan mulai dengan kata-kata yang positif. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Mari kita jaga pola hidup dan pola makan kita supaya senantiasa dalam kondisi yang prima. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai inovasi dan new normal. Sudah 4 DGA Vlog yang membahas inovasi dan new normal. Berarti hari ini adalah bagian yang kelima. Saya memulai kembali dengan mengatakan bahwa tanpa dasar tidak ada inovasi. Ini adalah satu dari 2 prinsip inovasi yang sudah dibahas dalam DGA Vlog nomor 34. Silakan teman-teman menontonnya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail. New normal, istilah yang disematkan oleh karena pandemi virus corona ini dan kelihatannya akan terus digunakan istilah ini setelah pandemi virus corona berakhir. Jadi new normal adalah bagian daripada dasar. Dasar itu bisa produk, bisa jasa, bisa hal. Nah, new normal adalah hal. Nah, oleh karena new normal adalah hal, maka bisa menjadi pijakan untuk kita menciptakan peluang inovasi. DGA Vlog yang sebelumnya sudah membahas 3 peluang inovasi dalam kaitannya dengan perubahan perilaku pembeli. Sekarang kita akan membahas 4 tambahan peluang inovasi dalam kaitannya dengan perubahan perilaku pembeli ini. Yang keempat, oleh karena sekarang rata-rata pembeli bukan membeli dari kantor tetapi dari rumah. Nah, kalau teman-teman bertanya mengapa demikian, silakan nonton DGA Vlog sebelumnya. Maka akan terjadi perubahan perilaku pembeli juga. Yang dulunya berharap pelayanan yang full service, bisa dikatakan pelayanan yang quote-unquote manja, selalu ingin mendapatkan pelayanan yang prima dan maksimal dari para penjual, maka sekarang setelah pandemi corona ini kesulitan. Karena apa? Karena sudah bekerja dari rumah, adanya pembatasan sosial, maka pelayanan full service bisa dikatakan tidak bisa atau tidak boleh malah. Karena kita berusaha untuk menghindari pertemuan yang terlalu sering dan tidak esensial. Nah, oleh karena itu terjadi perubahan dari pelayanan full service yang diharapkan oleh para pembeli menjadi pelayanan yang self-service atau pelayanan yang mandiri. Para pembeli mengharapkan para penjual menyediakan fasilitas self-service dari produk atau jasa yang dibelinya. Nah, ini peluang inovasi bagi teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa menyediakan pelayanan self-service atau pelayanan mandiri atas produk atau jasa yang teman-teman jual kepada para pembeli, saya kira cepat atau lambat teman-teman akan ditinggalkan oleh para pembeli ini. Karena pertemuan yang tidak bisa lagi dan menjadi kebiasaan setelah pandemi virus corona ini berakhir, pelayanan full service berubah menjadi pelayanan self-service. Peluang inovasi yang kelima oleh karena perubahan perilaku pembeli ini adalah, kalau dulu bisa dikatakan, tentu maksudnya dulu adalah sebelum pandemi virus corona, cash flow atau arus kas atau keuangan para pembeli teman-teman tidak terganggu. Tetapi ketika era new normal ini, maka cash flow, arus kas atau keuangan para pembeli terkontraksi, mengalami penekanan. Karena memang situasi ekonomi juga mengerucut. Oleh karena cash flow para pembeli ini terganggu, mau tidak mau para pembeli akan sangat selektif dalam memilih produk atau jasa. Memang ini terdengar tidak menyenangkan, tetapi bagi seorang inovator justru ini juga berupa peluang. Bagaimana untuk teman-teman dapat menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan cash flow para pembeli, tetapi tetap menjaga kualitas yang sama. Nah, ini tantangan bagi para inovator. Dan inovator yang berhasil menyediakan produk atau jasa yang demikian, dia yang akan bertahan lama. Itu peluang inovasi yang kelima. Peluang inovasi yang keenam adalah ketika sebelum pandemi virus corona, para pembeli ini kalau ada informasi mengenai pekerjaan yang lebih menantang menurut mereka, mereka akan berusaha untuk pindah, meninggalkan pekerjaan yang lama. Tetapi ketika pandemi virus corona ini terjadi dan selanjutnya ketika era new normal berlangsung, saya kira oleh karena kondisi ekonomi juga yang belum pulih, maka pekerjaan-pekerjaan baru menjadi jarang atau bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, para pembeli akan berusaha mempertahankan pekerjaan yang ada. Bahkan mereka akan berkata, kalau masih bekerja saja sudah bagus sekali.
Terdengar ini juga kurang menyenangkan, tetapi dari sisi inovator ini justru peluang inovasi. Bagaimana teman-teman bisa menyediakan produk atau jasa untuk katakanlah mengatasi kejenuhan kerja mereka, karena mereka akan bekerja dalam pekerjaan yang sama. Belum lagi peluang inovasi dari sisi bagaimana meningkatkan keterampilan atau skill, ilmu pengetahuan dari para pembeli dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Ini dua contoh katakanlah yang saya berikan. Silakan teman-teman memikirkan contoh-contoh yang berikutnya sesuai dengan keahlian teman-teman masing-masing. Peluang yang terakhir, yaitu peluang yang ketujuh. Kalau dulu para pembeli itu gemar dengan teknologi yang baru, istilahnya tech savvy. Tetapi sekarang oleh karena cash flow terbatas, ekonomi yang tertekan, mau tidak mau kegemaran akan teknologi ini menjadi tertunda. Akibat tertunda, maka para pembeli menjadi lebih teknikal atau lebih praktis. Artinya apa? Mereka akan berusaha memanfaatkan teknologi yang ada pada mereka pada saat ini untuk dimanfaatkan secara maksimal. Ini kelihatannya memang tidak menggembirakan karena adanya konstruksi ekonomi yang membuat pembelian produk-produk baru sedikit tertahan. Tetapi justru dari segi inovator ini juga peluang. Bagaimana sekarang teman-teman dapat menyediakan entah itu gambar atau visual kepada para pembeli yang membantu mereka memanfaatkan teknologi apapun yang ada di tangan mereka secara maksimum. Juga teman-teman bisa membuat katakanlah interaksi online service bagi semua produk atau jasa yang sudah para pembeli beli. Nah, ini kan bisa meningkatkan loyalitas para pembeli terhadap teman-teman yang menjual produk atau jasa tersebut. Contoh-contoh ini datang kembali dari saya. Silakan teman-teman pikirkan kembali sesuai dengan keahlian teman-teman masing-masing. Jadi sudah tuntas, ada 7 peluang yang kaitannya dengan perubahan perilaku pembeli akibat era new normal ini. 3 peluang sudah dibahas dalam DGA Vlog sebelumnya, silakan teman-teman nonton, dan 4 peluang kita bahas sekarang. Demikian pembahasan kita hari ini. Jika teman-teman ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi, ya silakan ulang DGA Vlog ini maupun DGA Vlog sebelumnya. Sehingga apa yang teman-teman dengar bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman untuk menciptakan peluang inovasi. Silakan juga tonton DGA Vlog yang sebelumnya sudah ada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, serta klik lonceng notifikasinya supaya senantiasa teman-teman memperoleh informasi terkini dari DGA Vlog. Sampai ketemu dalam DGA Vlog berikutnya. Terima kasih.